Halo semuanya, kali ini kita akan membahas tentang Bisindo atau Bahasa Isyarat Indonesia. Bisindo atau Bahasa Isyarat Indonesia adalah bahasa isyarat yang digunakan oleh komunitas tuli atau tunarungu di Indonesia untuk berkomunikasi. Menurut DPP Gerakan Kesejahteraan Tunarungu DKI Jakarta, Bisindo adalah sistem komunikasi yang praktis dan efektif bagi penyandang tunarungu di Indonesia. Hal ini dikarenakan Bisindo dikembangkan dari bahasa asli atau bahasa ibu. Bisindo digunakan oleh komunitas tunarungu di setiap daerah di Indonesia sebagai alat komunikasi antar individu. Nah, penggunaan Bisindo ini juga telah disesuaikan dengan pemahaman bahasa tunarungu dari berbagai latar belakang, tanpa harus mengikuti struktur bahasa Indonesia yang baku. Sejarah awal terbentuknya Bisindo. Kemunculan Bisindo ini diawali dari adanya keputusan Kemdikbud pada tanggal 1 Agustus 1994 untuk membuat kamus SIBI atau Sistem Isyarat Bahasa Indonesia, yang mana keputusan ini menimbulkan berbagai pertentangan antara komunitas tuli, yaitu Gerakan untuk Kesejahteraan Tunarungu Indonesia atau GETKATIN, dengan tim perumus kamus SIBI. SIBI yang mengadopsi bahasa isyarat Amerika ini dianggap oleh banyak penyandang tunarungu sulit untuk dipelajari dan digunakan dalam berkomunikasi sehari-hari, serta tidak mewakili budaya tunarungu Indonesia. Pada akhirnya, pada tahun 2002, Dewan Pengurus Pusat GERKATIN berupaya untuk mengangkat isu tidak mewakili budaya Indonesia pada Kongres Nasional ke-6 GERKATIN. Keputusan Kongres Nasional tersebut menetapkan secara resmi Bahasa Isyarat Indonesia yang kemudian disingkat menjadi Bisindo dengan tujuan untuk mempertahankan bahasa isyarat alamiah yang sudah berkembang di setiap daerah di Indonesia. Selain itu, kesulitan dalam mempelajari kamus SIBI ini juga mengakibatkan GERKATIN berencana untuk membuat kamus sendiri, yaitu kamus Bisindo. Lalu apa tujuan dari GERKATIN ini membuat kamus sendiri atau kamus Bisindo? Nah, tujuannya itu adalah untuk mempersingkat kalimat yang digunakan, dan menurut GERKATIN yang terpenting itu adalah inti dari kalimat itu sama dan dapat dipahami. Artinya, suatu kalimat itu tidak harus baku, yang penting tersampaikan isinya. Contohnya, pada kamus SIBI, kalimatnya saya mau pergi ke warung. Nah, pada kalimat tersebut terdapat 5 kata dan SIBI harus memperagakan sesuai dengan jumlah suku kata. Nah, sedangkan pada Bisindo itu dipersingkat menjadi saya ke warung. Terdapat 3 kata isyarat yang dipersingkat dan tidak menghilangkan makna yang sesungguhnya. Namun, hingga saat ini Bisindo belum diakui oleh pemerintah sebagai bahasa isyarat resmi Indonesia, sehingga penggunaan Bisindo ini sangat terbatas di lingkungan komunitas tuli di suatu daerah tertentu. Nah, mengapa pemerintah tidak mengakui Bisindo ini secara resmi? Nah, ini dikarenakan adanya suatu kebijakan pemerintah yang mana hanya mengakui SIBI sebagai bahasa isyarat yang resmi, dan SIBI juga sudah diakui secara internasional, sehingga tidak mudah bagi pemerintah untuk mengakui Bisindo sebagai bahasa isyarat resmi Indonesia. Nah, meskipun demikian, hingga saat ini GERKATIN masih berupaya memperjuangkan pengakuan agar Bisindo diakui sebagai bahasa isyarat alamiah oleh pemerintah dan masyarakat. Baik, yang selanjutnya yaitu perbedaan SIBI dan Bisindo. Yang pertama untuk SIBI.
CB diadopsi dari ASL, America Sign Language, dan diperkenalkan oleh masyarakat dengar. Yang kedua, CB menggunakan satu tangan untuk mengisyaratkan abjad. Dan yang ketiga, CB tidak memiliki variasi dan mengandung kosakata bahasa Indonesia yang baku. Dan yang keempat, CB digunakan secara resmi dalam kurikulum pendidikan di SLB dan Prodi PLB. Kemudian yang selanjutnya ada Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang berkembang secara alamiah di lingkungan komunitas tuli yang ada di Indonesia. Dan yang kedua, Bisindo menggunakan dua tangan untuk mengisyaratkan abjad. Lalu yang ketiga, Bisindo memiliki variasi dialek di setiap daerah karena dipengaruhi oleh nilai-nilai dari setiap daerah Indonesia. Lalu kemudian keempat, Bisindo lebih sering digunakan untuk berkomunikasi secara sehari-hari. Kemudian di sini ada beberapa contoh dari isyarat Bisindo dan CB. Yaitu yang pertama ada Bisindo seperti A, B, C. Dan kemudian ada dari bahasa isyarat CB, yaitu menggunakan satu tangan seperti D, E, S, I. Kemudian ada langkah operasional Bisindo. Langkah operasional Bisindo yang pertama terdapat unsur makna, pokok, dan penegas. Unsur makna pokok terdiri dari 4, yaitu penampil, adalah bagian tangan yang dipergunakan untuk membentuk isyarat. Kedua ada tempat, adalah bagian tubuh yang menjadi tempat memulai isyarat dan berhentinya isyarat. Ketiga arah, adalah gerakan penampil atau tangan pada waktu isyarat itu dibuat, seperti menjauh, mendekati badan, ke samping kanan dan kiri. Keempat ada frekuensi, yaitu jumlah gerakan yang terjadi pada waktu membuat isyarat. Kemudian yang kedua ada unsur makna penegas. Unsur makna penegas yang dimaksudkan di sini adalah mimik senyum, gerakan tubuh, kecepatan gerak, dan kelenturan. Yang kedua, dalam langkah operasional Bisindo terdapat proses pembeda makna. Proses pembeda makna terdiri dari ejaan jari dan hasil pembentukan makna. Ejaan jari adalah langkah dalam proses pembeda makna, di mana posisi dan gerakan jari-jari tangan digunakan untuk menunjukkan angka, huruf, atau tanda baca tertentu. Hasil pembentukan makna adalah tahap dalam proses pembeda makna, di mana cara tangan bergerak dan tubuh bergerak digunakan untuk membentuk makna yang lebih besar, seperti jenis kata, gabungan kata, atau hubungan makna antar kata-kata. Kemudian yang ketiga ada deskripsi. Deskripsi dalam langkah penggunaan bahasa isyarat Indonesia atau Bisindo mengacu pada proses menjelaskan dengan rinci dan terstruktur mengenai sebuah isyarat atau pesan, dimulai dari penampil, posisi, tempat, arah, gerakan, dan frekuensi untuk memastikan pemahaman yang jelas dan akurat oleh lawan bicara. Lalu yang selanjutnya ada manfaat dari Bisindo. Yang pertama, Bisindo sebagai salah satu ciri khas dari anak tunarungu di Indonesia. Lalu yang kedua, Bisindo sebagai sarana untuk membangun identitas dan citra sosial tuli di masyarakat. Dan yang ketiga, Bisindo dapat digunakan sebagai sarana berkomunikasi sehari-hari yang cenderung lebih santai. Lalu selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari Bisindo sendiri. Untuk yang pertama, kelebihan dari Bisindo. Yang pertama, dapat menyesuaikan kekhasan dari masing-masing daerah. Lalu kemudian, bahasanya cenderung tidak kaku. Ketiga, berkembang seiring berjalannya waktu. Dan yang keempat, cenderung lebih bervariasi. Kelima, isyarat lebih mudah dipahami dan dipelajari. Dan yang keenam, mudah untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu untuk kekurangan Bisindonya sendiri, yaitu yang pertama, tidak dapat digunakan untuk menyampaikan bahasa resmi negara. Lalu yang kedua, tidak dapat digunakan untuk tujuan penyusunan dan publikasi karya ilmiah. Lalu yang ketiga, tidak dapat diaplikasikan dalam teks akademik dan dokumen resmi. Dan keempat, struktur kata lebih bersifat arbiter atau semaunya. Lalu kemudian yang terakhir, kelima, tingkat akurasi Bisindo dalam penerjemahan bahasa diukur dengan teknologi komputer mencapai 60%.
dibandingkan dengan tingkat akurasi CB sendiri yang lebih baik yang mencapai 91,74%. Halo, nama saya ARD. Nama kamu siapa? Halo, Bapak dan Bapak. Baik, halo kamu. Kamu dia di mana? Oh, aku sama dia tapi pernah bertemu sama kamu. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Ada 3, dari Asriandini, Gumelar, dan Maulida. Sekian presentasi dari kami, terima kasih telah menonton.